Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hermeneutik yaitu mengenal tokoh itu sendiri dan hal-hal yang lain. Poin yang pertama adalah mengenal tokoh itu sendiri. Zahirun Samsudin dilahirkan di kota Cirebon pada 11 Agustus 1968 saat beliau berstatus sebagai dosen usuluddin di Pasarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain menjadi pengajar di Sunan Kalijaga, beliau juga menyalakan aktivitas mengajar di beberapa tempat, diantaranya Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Krapyak, Yogyakarta. Latar belakang keagamaan keluarga Zahirun adalah penganut aliran Sunni tradisional yang memang menjadi aliran teologi Islam yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia sebelum melanjutkan studinya ke Kanada dan Jerman untuk belajar studi Islam dan hermeneutik. Zahirun memperoleh pendidikan tradisional dan modern secara formal dan informal dari bangku SD hingga SMA. Saat beliau menginjak masa perkuliahan, pertama kali yang harus dilakukannya ialah mengembangkan intelektualnya, sehingga ia ingin mengkombinasikan ilmu tradisional yang ia peroleh dengan ilmu modern, sehingga menjadi keinginannya untuk mempelajari keilmuan Islam dan keilmuan Barat yang lebih mendalam dengan meneruskan studinya ke negara Kanada dan Jerman pada Universitas McGill, Kanada, dan Universitas Bamberg, Jerman. Di universitas pertama, ia memperoleh pendidikan tentang kajian Islam dan berhasil meraih gelar master dalam bidang interpretasi. Sedangkan untuk universitas kedua yang memperoleh pendidikan tentang kajian Islam, orientalis, filsafat Barat, dan sastra Arab. Semasa belajar di Barat, Zahirun banyak bertemu dengan pemikir Barat yang mengkaji Islam dari berbagai perspektif selain belajar studi keislaman dan Barat. Ia juga tertarik untuk mempelajari hermeneutik. Ketertarikannya terhadap disiplin keilmuan ia tidak lepas dari latar belakang kehidupannya sebagai seorang penafsir yang kental dengan metodologi penafsiran teks. Dari sikap komitmen dan konsistensinya tersebut, Zahirun Samsudin mencoba mengangkat topik besar yang menjadi obsesinya, yaitu Islam dengan visi Al-Quran, suatu gagasan untuk mewujudkan cita-cita Al-Quran yang senantiasa ditafsirkan dan ditafsirkan ulang oleh setiap generasi guna menemukan makna ideal dalam setiap teks Al-Quran. Karena kemahiran dan sepak terjang dan keseriusan di dunia keilmuan sehingga namanya menjadi masyhur dan diperhitungkan di dunia internasional. Poin yang kedua adalah pemikiran hermeneutik tokoh tersebut. Zahirun Samsudin membagi aliran hermeneutik dari segi pemaknaan terhadap objek penafsiran menjadi aliran, yaitu aliran objektivis, aliran objektivis, subjektivis. Menurutnya, dengan melihat kecenderungan dari aliran-aliran umum tersebut, bahwa di sana terdapat kemudian dengan aliran dalam penafsiran Al-Quran saat ini, sehingga ia mampu membagi tipologi penafsiran kontemporer menjadi tiga, yaitu quasi objek tradisional, pandangan quasi objektif moderasi, pandangan subjektivitis. Dari ketiga pandangan di atas, menurut Zahirun yang paling dapat diterima adalah pandangan quasi objektivis modernis, sebab di sana terdapat keseimbangan hermeneutik dalam artian memberi perhatian yang sama terhadap makna asal liberal dan pesan utama di balik makna literal, dengan memberikan penjelasan tambahan tentang signifikansi. Kemudian ia mengistilahkan teori membacanya tersebut dengan membaca makna kumauza. Jadi teori penafsiran hermeneutik yang paling sesuai adalah pembacaan makna kumauza, itu yang penafsiran yang menjadikan makna asal literal sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks. Menurutnya, sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukan makna literal teks, karena ia monositik, objektivitas, dan historis statis. Sementara pemaknaan terhadap signifikasi teks bersifat pluralis, subjektif juga intersubjektif, dan historis dinamis sepanjang peradaban manusia. Pendekatan seperti ini menurut mereka merupakan gabungan antara wawasan teks dan wawasan penafsiran antar masa lalu dengan masa kini, antara aspek ilahi dengan aspek manusiawi. Maka menurut mereka, teori penafsiran yang didasarkan pada perhatian yang sama terhadap makna dan signifikan terhadap balance hermeneutik. Zahirun menegaskan bahwa teori penafsiran makna kumauza ini sejatinya merupakan elaborasi kolaborasi teori aplikasi Gadamer atau elaborasi teori aplikasi Gadamer. Menurutnya, teori ini persis bagaimana konsep Al-Ghazali yang membedakan antara al-maghza, al-makna al-zahir, dan al-makna al-batin. Nas Hamid Abu Izzat menamakannya dengan makna dan maghza. Hirsch menyebutkan meaning dan significance, dan Gadamer yang mengistilahkannya dengan sin dan sinis genap. Gadamer menyatakan bahwa sejarahlah yang membentuk kesadaran. Pengetahuan pun terbentuk oleh sejarah. Zahirun Samsudin menyatakan bahwa teori makna kumauza sejalan dengan teori takwil Nasr Abdul Hamid
Nasr Hamid Abduzad yang membedakan antara ketertarikan makna asli dan makna baru. Nasr Hamid sendiri mengikuti gagasan hermeneutik Hirschi. Menurut Nasr Hamid, makna dari hermeneutik sebuah teks tidak berubah, yang berubah adalah signifikannya. Makna yang dipresentasikan oleh teks dan tanda-tanda, sedangkan signifikan adalah apa yang menamai sebuah hubungan antara makna itu dan seseorang persepsi, situasi, atau sesuatu yang bisa dibayangkan. Poin ketiga adalah analisis kritis terhadap pemikiran tokoh tersebut. Hal pertama yang perlu dicermati dalam masalah pengklasifikasinya, klasifikasi tipologi penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh Syahrul Samsudin di atas dengan pertimbangan bahwa adanya kemiripan dengan aliran hermeneutik umum adalah kurang tepat dan terlalu simplistik. Klasifikasi tersebut terkesan menggeneralisasi kacamata yang digunakannya, terkesan mengikuti framework orientalis yang dikotomis dan parsial. Di samping itu, penggunaan terminologi kuasi objektif subjektif pun terlihat sangat kental dengan tradisi keilmuan yang digunakan oleh orientalis dalam mengkaji sebuah ilmu. Ia pun tidak menjelaskan alasan secara lebih lanjut, padahal sebenarnya dapat banyak perbedaan antara aliran dalam hermeneutik umum dengan pemikiran dalam tafsir. Sekian materi pemaparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.